Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel media edukasi dan dakwah, sebuah channel yang memberikan informasi tentang pendidikan dan tips serta tutorial tentang pendidikan. Sahabatku, silakan. Pada kesempatan kali ini saya mempersembahkan sebuah video dengan judul Kurikulum 2022, siswa SMP dan SMA bisa lulus 2 tahun. Silakan simak videonya, dan jika videonya ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Memungkinkan siswa dengan kemampuan belajar yang baik dan cepat dapat lulus lebih cepat. Umumnya, kelulusan siswa jenjang SMP dan SMA ditempuh selama 3 tahun. Tetapi dalam kurikulum 2022 ini, siswa di jenjang SMP dan SMA dapat lulus dengan cepat, hanya dengan menempuh 2 tahun saja karena adanya sistem SKS. Tertuang dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak. Sebagaimana kita ketahui, jika kurikulum 2022 ini baru diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Sebab itu, peraturan ini menjadi dasar acuan dalam penerapan kurikulum 2022 nantinya. Kurikulum SMP 2022 dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/M/2021. Dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371 tahun 2021 tentang program sekolah penggerak ini, pada bagian struktur kurikulum SMP dijelaskan bahwa beban belajar dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal ini, satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu kepada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Struktur kurikulum SMA tahun 2022 dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371 tahun 2021. Struktur kurikulum 2022 di jenjang SMA dalam keputusan Mendikbudristek nomor 371/2021 tentang program sekolah penggerak. Dalam peraturan ini, pada bagian struktur kurikulum SMA juga menyebutkan hal yang sama. Dapat dilaksanakan dalam sistem paket atau sistem kredit semester atau SKS. Sistem paket merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum. SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal satuan pendidikan menyelenggarakan SKS, maka satuan pendidikan mengacu pada ketentuan pada peraturan tentang penyelenggaraan SKS yang berlaku. Artinya, beban belajar siswa dapat dilakukan dengan 2 sistem paket atau sistem kredit semester. Sekolah dapat memilih salah satu di antaranya. Boleh memilih sistem paket ataupun boleh juga memilih sistem SKS. Sistem paket adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti beban belajar dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum, yang seperti saat ini diterapkan di sekolah-sekolah.
Sistem paket yang saat ini belum bisa menyesuaikan dengan kecepatan belajar siswa sesuai dengan kemampuan belajar siswa. Sehingga kelulusan siswa di jenjang SMP ditempuh dalam waktu 3 tahun. Berbeda dengan sistem SKS. Sistem SKS merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk melayani peserta didik sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan atau kecepatan belajar dalam menyelesaikan kurikulum pada satuan pendidikan, sehingga siswa dengan kemampuan belajar yang baik dan cepat dapat lulus cepat minimal 2 tahun. Struktur penerapan sistem SKS di sekolah. Lalu seperti apa sistem SKS ini jika diterapkan di sekolah? Ternyata sistem SKS sudah diterapkan sebelumnya pada kurikulum 2013 di sekolah tertentu saja. Sistem SKS yang diterapkan di sekolah telah dituangkan dalam peraturan Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Isi dalam peraturan ini akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Prinsip pelaksanaan sistem SKS. Dalam peraturan Permendikbudristek Nomor 158 Tahun 2014 pada pasal 2 menyebutkan sistem SKS diselenggarakan dengan prinsip 1. Fleksibel, merupakan penyelenggaraan SKS dengan fleksibilitas, pilihan mata pelajaran, dan waktu penyelesaian masa belajar yang memungkinkan peserta didik menentukan dan mengatur strategi belajar secara mandiri. 2. Keunggulan, merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan belajar dan mencapai tingkat kemampuan optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kecepatan belajar. Maju berkelanjutan, merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik dapat langsung mengikuti muatan, mata pelajaran, atau program lebih lanjut tanpa terkendala oleh peserta didik yang lain. Yang keempat, merupakan penyelenggaraan SKS yang memungkinkan peserta didik mendapat kesempatan untuk memperoleh perlakuan sesuai dengan kapasitas belajar yang dimiliki dan prestasi belajar yang dicapainya secara perorangan. Pembelajaran dengan SKS dikelola dalam bentuk pembelajaran yang berdiferensiasi bagi masing-masing kelompok peserta didik yang berbeda kecepatan belajarnya. Adanya guru pembimbing. Layaknya di perguruan tinggi, setiap mahasiswa memiliki dosen pembimbing. Begitu pula siswa di sekolah akan memiliki guru pembimbingnya masing-masing. Seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014. Pada pasal 6 terdapat 3 poin dalam pasal ini. Satuan Pendidikan Penyelenggaraan SKS wajib menyediakan guru pembimbing akademik. Guru pembimbing akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab terhadap aspek akademik bagi peserta didik sejak semester pertama sampai dengan semester akhir. 3. Satuan pendidikan dapat mengganti guru pembimbing akademik sesuai dengan kebutuhan, dan pengetahuan dan kompetensi keterampilan. Seperti halnya di perguruan tinggi, kita mengenal IP dan IPK. Jika mahasiswa dengan IP kurang dari 3,50 hanya bisa mengambil 22 SKS, dan mahasiswa dengan IP lebih dari 3,50 dapat mengambil 24 SKS yang telah disediakan. Kurang lebih hal itu juga diterapkan di sekolah. Hal ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014. 5. Sistem SKS berbeda dengan sistem akselerasi. Sistem SKS dan sistem program akselerasi memiliki kesamaan pada outputnya, di mana siswa dapat lulus dengan cepat. Tetapi sebenarnya dua sistem ini memiliki perbedaan. Sistem program akselerasi atau percepatan pembelajaran
hanya dikhususkan bagi siswa yang cerdas dan bernilai tinggi dalam penyampaian materi pembelajaran, dipadatkan secara khusus sehingga siswa akan lebih cepat meraih kelulusan. Berbeda dengan sistem SKS di mana semua siswa memiliki kesiapan dan kemampuan belajar yang sama. Sistem SKS ini sangat cocok bagi siswa yang memang memiliki kemampuan belajar lebih baik akan mendapatkan materi-materi baru lebih cepat dibandingkan dengan teman-temannya. Jadi, semua tergantung pada siswanya sendiri. Semakin ia baik dalam belajar, semakin baik materi pelajaran yang bisa ia selesaikan dengan cepat sehingga ia akan lulus dengan cepat pula. Sahabatku, terima kasih sudah menonton video ini tentang kurikulum 2022. Siswa SMP dan SMA bisa lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jika ada yang perlu didiskusikan tentang video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.